Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi bab konsinyasi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama Noni Ayu Fitria dengan nomor NIM akhir 078, Aulia Wulandari dengan NIM akhir 085, Sinta Mulyana Rahmawati dengan NIM akhir 090, Nadifa Rizky Amalia dengan NIM akhir 092, Muhammad Ferdi Kurniawan dengan NIM akhir 093, dan Putri Husna Mufawaza dengan NIM akhir 103. Untuk yang pertama yaitu pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Pemilik barang atau pihak yang menitipkan dinamakan pengamanat, sedangkan pihak yang dititipi dinamakan komisioner. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu tersebut dinamakan barang konsinyasi. Walaupun barang konsinyasi tidak berada di perusahaan, akan tetapi barang tersebut masih tetap milik perusahaan. Oleh karena itu, barang konsinyasi harus tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan. Sedangkan bagi komisioner, barang dari pihak lain tersebut dinamakan barang komisi atau barang titipan. Walaupun berada di perusahaan, akan tetapi barang komisi bukan milik perusahaan. Oleh karena itu, barang komisi tidak boleh dimasukkan sebagai elemen persediaan. Selanjutnya yaitu perjanjian konsinyasi. Kegiatan konsinyasi selalu didahului dengan dibuatnya perjanjian yang lazim disebut perjanjian konsinyasi. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Pada umumnya, perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing hak. Alasan konsinyasi. Baik pengamanat maupun komisioner mengadakan perjanjian tersebut karena beberapa alasan. Alasan masing-masing pihak yaitu yang pertama alasan pengamanat. Dengan melakukan konsinyasi, pengamanat akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, barang akan cepat dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua, daerah pemasaran akan menjadi semakin luas. Yang ketiga, harga jual dan syarat penjualan dan dapat dikendalikan. Yang keempat, jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. Sedangkan alasan komisioner yaitu yang pertama terhindar dari kerugian karena barang tidak laku, barang rusak ataupun fluktuasi harga. Yang kedua menghemat kebutuhan modal kerja, dan yang ketiga menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Akuntansi konsinyasi melibatkan dua belah pihak yaitu pengamat dan komisioner. Akuntansi oleh pengamat. Akuntansi oleh pengamat dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Yang pertama, metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk pengumpulan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Jadi pendebitan dan pengkredit terhadap rekening barang konsinyasi adalah pendebitan terhadap rekening ini terdiri atas yang pertama harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, kedua biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, yang ketiga biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner akan tetapi ditanggung oleh pengamat. Termasuk di dalam kelompok ini misalnya komisi, biaya perakitan dan sebagainya. Selanjutnya pengkreditan. Pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil penjualan barang konsinyasi. Apabila seluruh barang konsinyasi sudah terjual, maka saldo rekening barang konsinyasi akan menunjukkan laba. Apabila bersaldo kredit atau rugi apabila bersaldo debit.
Apabila pada akhir periode masih terdapat barang konsinyasi yang belum terjual, sebaiknya disajikan di dalam neraca sebagai elemen persediaan dan disajikan secara terpisah dari persediaan yang ada di gudang. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu yang pertama, pengiriman barang konsinyasi. Transaksi ini akan dicatat, barang konsinyasi di debit, dan persediaan di kredit. Selanjutnya, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Transaksi ini akan dicatat, barang konsinyasi di debit, kas di kredit. Yang ketiga, penerimaan laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Pada saat penerima laporan pertanggungjawaban tersebut, pengamat akan mengetahui 3 hal, yaitu yang pertama, penjualan barang konsinyasi, yang kedua, biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, yang ketiga, pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Transaksi ini akan dicatat, piutang komisioner di debit, barang konsinyasi di debit, dan barang konsinyasi di kredit. Selanjutnya yang terakhir, penerima pembayaran dari komisioner. Transaksi ini akan dicatat, kas di debit, piutang komisioner di kredit. Akuntansi konsinyasi oleh pengamat. Yang kedua adalah metode tidak terpisah. Di dalam metode ini, laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu 1. Pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, dan yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah A. Pembayaran biaya angkut, biaya pengiriman barang konsinyasi. Biaya transaksi ini akan dicatat, misalnya biaya transport 1 juta dan kas 1 juta. Yang B. Menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Pada saat menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, pengamat akan mengetahui 3 hal, yaitu penjualan barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Transaksi ini akan dicatat piutang komisioner, misalnya 2 juta, biaya 1 juta, penjualan 3 juta. Apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual, pengamat harus mencatat juga harga pokok penjualan. Yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Transaksi ini akan dicatat kas misalnya 2 juta dan piutang komisioner 2 juta. Akuntansi oleh komisioner. Akuntansi diselenggarakan dengan 2 metode, 1 metode terpisah, 2 metode tidak terpisah. Kedua metode tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Selanjutnya, 1 metode terpisah. Di dalam metode ini semua laba atau rugi diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang komisi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang komisi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang komisi. Selanjutnya, pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah: pendebitan terhadap rekening ini terdiri atas biaya perakitan, jumlah yang harus dibayarkan kepada pengamanat. Pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah hasil penjualan barang komisi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu: 1. Membayar biaya angkut atau perakitan, 2. Menjual barang komisi, 3. Mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat, 4. Mengirim pembayaran kepada pengamanat komisioner. Baik, selanjutnya untuk pencatatan terhadap transaksi tersebut, yang pertama, membayar biaya angkut atau perakitan. Transaksi ini akan dicatat, barang komisi di debit dan kas di kredit. Yang kedua, menjual barang komisi. Transaksi ini akan dicatat, kas di debit dan barang komisi di kredit. Yang ketiga, mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat.
Transaksi ini akan dicatat barang komisi di debit dan utang pengamanat di sisi kredit. Yang keempat, mengirim pembayaran kepada pengamanat. Transaksi ini akan dicatat utang pengamanat di akun debit dan kas di akun kredit. Yang kedua, metode tidak terpisah. Di dalam metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan komisioner tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan kegiatan reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 3 transaksi, yaitu yang pertama, membayar biaya angkut atau perakitan, yang kedua, menjual barang komisi, yang ketiga, mengirim pembayaran kepada pengamanat komisioner. Pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah yang pertama, membayar biaya angkut atau perakitan. Transaksi ini akan dicatat utang pengamanat di debit dan kas di kredit. Yang kedua, menjual barang komisi. Transaksi ini ada 2 jurnal. Yang pertama, kas di debit dan penjualan di kredit. Lalu harga pokok penjualan di debit dan utang pengamanat di kredit. Yang ketiga, mengirim pembayaran kepada pengamanat. Transaksi ini akan dicatat utang pengamanat di debit dan kas di kredit. Contoh soal, pada awal tahun 1991, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Isi perjanjian tersebut antara lain 1. PT ABC akan menitipkan barang kepada toko XYZ. 2. Toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Keempat, toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi tersebut untuk bulan Januari adalah 1. PT ABC mengirim 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko XYZ. Harga pokok barang tersebut adalah 300.000, sedangkan harga jual ditentukan 500.000. 2. PT ABC membayar biaya angkut sebesar 500.000. Yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Dan yang terakhir, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC, yaitu penjualan sebesar 50 juta dikurangi komisi 15% dan biaya sebesar 200.000. Jadi kas yang dikirim adalah 42.300.000. Jurnal yang dibuat oleh toko XYZ adalah transaksi yang pertama tidak dicatat karena barang masih milik PT ABC, bukan milik toko XYZ. Dalam metode tidak terpisah, pengiriman barang konsinyasi tidak dicatat karena tidak mempengaruhi aset atau kewajiban toko XYZ. Transaksi yang kedua, transaksi ini juga tidak dicatat karena biaya ini ditanggung dan dibayar langsung oleh PT ABC atau pemilik barang, jadi tidak ada pengaruh terhadap akun toko XYZ. Transaksi yang ketiga, transaksi ini dicatat utang pengamanat di debit 200.000 dan kas di kredit sebesar 200.000. Transaksi yang keempat dicatat kas di debit 50 juta, penjualan di kredit 50 juta, dan harga pokok penjualan di debit 42.300 dan utang pengamanat di kredit 42.300. Lalu transaksi yang kelima tidak dicatat karena pengiriman laporan bukan transaksi keuangan, hanya berupa administrasi atau komunikasi. Transaksi yang keenam, utang pengamanat di debit sebesar 42.300 dan kas di kredit sebesar 42.300. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.